Asmara Gen Z episode 325, Tante Slay ngebahas Adit yang marah soal wasiat itu sama Pak Budi. Sebenarnya di dalam wasiat itu ada info mengenai Leon dan kedua anaknya Tante Slay, yaitu Akila dan Lydia. Tante Slay, jika dia mati Adit mungkin bisa melanjutkan nyari Om Leon sama anak-anaknya. Kata Pak Budi, kenapa nggak Tante Slay aja yang nyari mereka? Tapi Tante Slay nggak bisa. Dia takut anak-anaknya nggak akan terima dia sebagai ibunya. Mereka pasti akan membenci Tante Slay. Jujur, aku udah gedek banget sama Tante Slay yang nggak ada usahanya buat cari kedua anaknya. Kalau masalah takut dibenci, itu urusan nanti. Yang penting dia udah berusaha buat cari kan. Belajarlah dari Tante Cash yang nggak pernah nyerah buat cari Mohan. Tapi ini apa? Tante Slay usaha aja belum, udah nyerah duluan. Oh no, Sedangkan di tempat lain ada seorang ibu angkat namanya Mayang. Dia sangat menyayangi putrimu, wahai Tante Slay. Bahkan, Tante Mayang harus pura-pura kuat di depan putrimu. Kenapa? Karena Tante Mayang gak mau lihat Akila khawatir dengan apa yang terjadi. Bahkan Akila tidak tahu kalau dua perusahaan Mayang akan dilelang malam ini. Jika bukan Viran yang memberitahu, mungkin Mayang akan menutupinya. Karena Mayang ingin terus melindungi Akila, menjadi perisainya dan bisa diandalkan untuk putri angkatnya itu. Jika kemarin-kemarin Mayang sedikit neken Akila itu karena dia punya tekanan yang berat, harus mengurus keluarganya, sementara Michael belum pulang ke Indo kan, dia harus sendirian gitu, ngurus perusahaannya, dan meski begitu dia tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam kebangkrutan gitu. Jika Mayang tidak menyayangi Akila, sudah pasti dia mengembalikan Akila ke Leon di saat krisis seperti ini. Tapi dia malah memilih menjadikan Akila sebagai penyemangatnya dan meskipun Akila sudah tahu tentang dua perusahaan yang akan dilelang, Mayang tetap tak mengizinkan untuk Akila ikut serta dalam lelang ini buat nemenin Mayang. Yang Mayang inginkan Akila tetap menjadi dirinya, melihatnya bahagia dengan apa yang ingin dia lakukan hari itu. Kalau gini caranya aku jadi gak rela banget jika suatu saat nanti Akila akan dibawa oleh Tante Slay yang jelas-jelas tak memperdulikannya. Ini menurutku, ini pendapatku, semua orang berhak berpendapat dan terserah dengan pendapat kalian semua. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapatku. Tapi di satu sisi, ada Lydia yang sangat menginginkan adiknya kembali padanya. Bahkan saat ini dia rela bersabar dan menunggu datangnya waktu yang tepat. Dia hanya bisa melihat Akila dari kejauhan. Di mana Akila yang sangat memikirkan mamahnya itu kemudian bertanya pada Harry, jika mereka berhasil masuk ke keluarga Mozart dan jadi bagian dari sistem mereka, berapa jumlah uang yang bisa didapatkan oleh Hercule? Di sini Harry tahu maksud Akila dan menyauti dengan kata, pasti maksud kamu apa itu bisa menutupi semua aset keluarga yang akan hilang malam ini. Harry kembali berkata itu sangat mungkin, bahkan keuntungan lebih besar dari itu. Bisa jadi 20 kali lipat dari itu. Untuk itu, Akila mulai berambisi dan dia siap untuk bertarung demi keluarganya. Karena Harry gak mau Akila terus kepikiran, jadi dia ingin mempercepat waktu agar Mohan dan Zara bisa secepatnya masuk dan ambil alih keluarga Alferic. Ini demi Akila, demi mental Akila, demi Papa Michael bisa pulang ke Indo, dan demi Haruna, juga demi data mengenai kematian kedua orang tuanya yang disimpan oleh keluarga Alferic. Sementara Zara yang akan bekerja, dia pamit ke tante dia, di mana tante dia melihat kepergian putrinya. Dalam hati ia meminta maaf. Seharusnya ia membantu Zara bekerja, tapi karena trauma masa lalu di mana ia hampir dilecehkan, sepertinya pria itu atasannya, itu yang ngebuat tante dia tak bekerja lagi. Tapi sebelum Zara ke studio balet, dia akan pergi ke rumah Akila lebih dulu. Di perjalanan, dia sembari mempelajari semua chat dari unknown, di mana di saat kata-kata karena kamu Akila, kamu gak pernah benar-benar sendiri. Kata-kata itu mengingatkan Zara pada seseorang yang gak lain adalah Harry.
Setibanya Zara di rumah Akila langsung bahas apa yang terjadi dengan mamahnya saat ini. Zara bilang, jika bisa ia membantu sudah pasti dia akan membantu, tapi kondisi dia seperti ini sekarang. Jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk kasus Anon, Zara udah tahu orang itu ada di sekitar mereka, tapi Zara belum bisa bilang siapa orangnya. Nanti, kalau udah valid baru dia akan bilang ke Akila. Dia janji. Dan untuk urusan little girl, Akila udah bisa pecahin 1 kode dari 9 kode sistem Harry. Dan itu merupakan sebuah momen penting di mana hari kelahirannya. Zara mengatakan jika itu sebuah momen, mungkin kode-kode yang selanjutnya juga merupakan hal yang sama. Untuk itu, Akila baru keinget sesuatu. Di kafe, Harry ketemu Mohan, Cat, dan Raisa. Dan di situ Harry bilang jika ada mobil Ormis yang ngintai. Harry yakin itu Ormis karena plat mobil Ormis 2 angka di belakang pasti sama. Jadi mereka harus waspada. Di sini, Cat cerita kalau belum ada informasi balasan dari Axel. Setibanya Fatah, Harry punya rencana, tapi dia harus mempersiapkan Akila lebih cepat. Sedangkan Akila yang keinget sesuatu, ia langsung ngambil Polaroid Harry, di mana tanggal dan bulan Polaroid itu sama dengan salah satu kode Harry, tapi tahunnya aja yang beda. 0701 2000. Itu kode akses Harry, sedangkan tanggal di Polaroid itu yaitu 07012020. Dan kata Akila itu merupakan penyelamatan, tapi gak mungkin ada 2 penyelamatan. Apa mungkin tahunnya itu diganti? Yang kode akses Harry itu tahun 2000, sedangkan yang di Polaroid itu 2020. Dan tanpa dia sadari, kalung pemberian Fatah pas anniversary keempat ikut keseret Polaroid dan jatuh. Akila bilang ke Zara jika ia ingin mengembalikan kalung tersebut, tapi ia tidak enak dengan Fatah. Takutnya Fatah bakal mikir gimana gitu. Jadi Akila lebih milih buat disimpan, dan Akila tanya apa Zara nggak masalah dengan ini. Zara bilang dia nggak masalah asal itu menurut Akila yang terbaik, dan dia akan selalu ada di circle Akila tapi tidak di tengahnya. Akila nggak akan kehilangan Jaya hanya karena ini. Dan itulah akhir dari episode kali ini. Thank you yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Thank you juga yang udah mau dengerin aku. Thank you, and love you all.